Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Amarudin dari kelas 8A nomor absen 3 SMP Negeri 1 Nyedes. Di sini saya sedang bersama Bapak Lurah Kotuwetan, yaitu Bapak Didik Saksono SH, dan Bapak Juru Kunci Petiresan Surukubeng, yaitu Bapak Jono, yang akan membersamai kita untuk menjelaskan mengenai Surukubeng. Apa yang Anda ketahui tentang Surukubeng? Surukubeng adalah petilasan dari tiang saya yang ada di Desa Kutu, yaitu tempatnya yang sekarang ada di tempatnya di Surukubeng. Dari mana cerita Surukubeng berasal? Cerita Surukubeng yaitu saya sudah sampaikan, yaitu petilasan dari yang Suryo Alam yang sampai sekarang ada di tempat itu yang namanya Surukubeng. Dan selain itu Ki Gede Suryo Alam yaitu ya Ki Ageng Suryo Alam ya Ki Gede Ki Ageng Kutu itu asal usulnya itu dari keturunan dari kerajaan Majapahit, dari yaitu rajanya Brawijaya kelima. Dan Ki Ageng Kutu ini punya keturunan, punya anak ketiga. Pertama yaitu Niken Kadini, kedua Suro Menggolo, yang ketiga Suro Handoko. Dan selain itu Niken Kadini yaitu sebagai bupati pertama yang ada di Ponorogo dan dinikahi dengan adanya yaitu Bathara Katong. Jadi Bathara Katong itu bupati pertama yang ada di Ponorogo. Dan dulu kala namanya Wengker. Wengker itu wilayahnya bukan hanya satu desa, mencakup wilayah sampai Gunung Bilis sampai Trenggalek, itu wilayah Wengker. Yang sekarang dinamakan kalau ada di situ yaitu Ponorogo. Bupati pertama yang saya sampaikan yaitu Niken Kadini dan dikawin sama Bathara Katong, yaitu bupati pertama yang ada di Ponorogo. Apakah ada tokoh utama atau peristiwa penting dalam cerita Surukubeng? Ada. Peristiwa penting peninggalan dari yaitu Ki Ageng Kutu, ya Ki Gede Suryo Alam, itu pertama sampai sekarang masih dibudayakan dan sampai sekarang pun sudah diakui dari UNESCO, yaitu kesenian Riok Ponorogo. Asal usulnya yang menciptakan itu ya Ki Gede Suryo Alam. Apakah Surukubeng memiliki hubungan dengan tempat tertentu di daerah kita? Surukubeng ada hubungan tempat tertentu, ada yang namanya yaitu Gunung Bajen yang ada di wilayah Banjaran, khususnya di wilayah Ponorogo, antaranya yang tempatnya di Surukubeng dan di Gunung Bajen Banjaran, Desa Kutu Wetan dan sama Desa Banjaran. Dan dulu kala itu sebelum ada Desa Kutu Wetan dan sama Kutu Kulon, desa itu hanya satu, Kutu. Dan pertama lurah di Desa Kutu itu namanya Mbak Palang. Lurah pertama yang ada di Desa Kutu Wetan sama Kutu Kulon. Dan mungkin beberapa tahun yang lalu zaman Belanda itu sudah menjadi dua. Yang Mbah Palang menurut sebagai kepala desa di Kutu Wetan, yang adiknya Mbah Palang satunya itu di Kutu Kulon. Maka dari itu mungkin zaman Belanda sudah akhir, itu menjadi dua, Kutu Kulon sama Kutu Wetan. Menurut Anda, apa makna atau pesan yang terkandung dalam cerita Surukubeng?
yang tergantung dengan cerita Curugubong itu suatu petilasan, ya satu-satunya petilasan dan peninggalan yang masih ada di desa kami, yaitu Curugubong. Cuma itu yang saya sampaikan, masalah petilasan dan peninggalan dari Ki Ageng Suryo Ngalam. Satu-satunya petilasan yaitu. Yang sudah lainnya mungkin pemukiman, wilayah ini sudah bentuk pemukiman masyarakat desa Kutu Kulon sama Kutu Wetan. Dan wilayahnya Ki Ageng Kutu itu sebagai wilayahnya itu Kutu Kulon sing bagian kiri jalan raya sampai itu jalan Ki Ageng Kutu sampai totok itu wilayah pemukiman Ki Ageng Kutu dan sampai sekarang masih ada. Tapi sudah saya sampaikan kalau desanya sudah terbagi dua, Kutu Kulon sama Kutu Wetan. Bagaimana masyarakat di sini menjaga atau melestarikan cerita tentang Surugubong? Masyarakat khususnya desa Kutu Wetan, ya mungkin Kutu Kulon sebagian yang saya sampaikan itu ada kaitannya dengan jalan Kutu Ki Ageng Kutu, dan kalau ini yang sampai ada jalan Suryo Ngalam. Itu dari masyarakat ini sudah mengakui dan sampai sekarang pun khususnya masyarakat desa Wetan melestarikan dengan adanya petilasan yang ada di desa kami, yaitu Surugubong, sampai sekarang dilestarikan. Dan sama masalah kesenian yang mungkin sudah sampai mancanegara kesenian. Apakah ada tradisi atau kegiatan yang dilakukan untuk mengenang Surugubong? Ada, khususnya desa Kutu Wetan itu kalau tiap tahun itu masih ada yang tradisi bersih desa, yaitu seperti sedekah bumi. Itu tiap tahun masih diadakan khususnya dari desa Kutu Wetan. Dan masyarakat, bukan yang desa ini, khususnya masyarakat desa masih yaitu menguri-uri dan kebudayaan dengan adanya bersih desa tiap tahun. Apakah ada perbedaan versi cerita Surugubong yang pernah Anda dengar? Ya kalau cerita ada, cerita itu yang mungkin semua pun mau backup, mau mengakui kalau khususnya kesenian Riau itu ada yang dari Matarangin, ada yang dari grup lain. Padahal menurut cerita sejarah awal mula kesenian Riau itu awal mulanya yang mendirikan, yang membuat Ki Ageng Suryo Ngalam, yang ada tempatnya di Surugubong. Dan Surugubong itu pun yang sebagian barat itu untuk ritual jangan dihubungkan sama agama loh. Soalnya kalau agama keyakinan orang Buddha sekali sudah lain. Tapi kalau sekarang sudah terbuka, siapapun mau ke Surugubong kirim doa dengan keyakinan apapun terbuka. Ada yang syariat Islam berdoa di situ nggak apa-apa. Ada yang mungkin keyakinannya bahwa yaitu alat lainnya ya tidak masalah. Yang penting kita meyakini kalau bahwa itu petilasan dari yang kita, yaitu Ki Ageng Kutu, yaitu Ki Gede Suryo Ngalam. Mengapa menurut Anda penting untuk generasi muda mengetahui cerita tentang Surugubong? Itu sangat penting. Permasalahan apa? Kalau nanti cerita dan sejarah itu nanti tidak ada yang meneruskan dan itu pun sudah punah, nanti yang tidak ada yang ditanya. Katanya kalau ini kan masih ada sesepuh dari kami, termasuk sampai sekarang perangkat di Pak Lurah termasuk perangkatnya itu sudah mengakui betul bahwa itu petilasan dari yang saya, yaitu Ki Ageng Suryo Ngalam. Paling utara Suryo Alam, Suryo Menggolo,
Suranala Ki Ageng Mira. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.